Part 2 ini saya akan lebih menggarisbawahi tentang profit ya. Jadi bagaimana caranya untuk memprofitkan passion Anda. Alright guys, ini adalah video kedua Passion to Profit. Jadi di video kemarin, kalau Anda belum nonton, silakan ditonton. Ya di video kemarin saya membahas tentang bagaimana sih caranya mengubah passion jadi profit gitu. Karena kalau misalkan Anda cuman passion doang, nggak ada profitnya, itu namanya hobi. Ya, Anda bisa melihat banyak sekali orang jago nyanyi, jago main gitar di Singapura di bawah kolong jembatan. Jago, passion, profitnya kagak ada. Hanya duit receh di pinggir jalan, right? Jadi ingat, kalau Anda mau menjadikan itu menjadi duit, kemarin di video kemarin harus ada dua, yaitu harus ada passion, harus ada caranya untuk memonetize your passion supaya menjadi duit gitu kan. Jadi ada dua hal ini. Passion doang jadi hobi, ini doang nggak ada passionnya juga sebentar-sebentar macet, sebentar-sebentar kayak males boring lah, nggak ada semangat lah dan sebagainya. Jadi ideally adalah dua-duanya. Jadi please tonton video yang pertama kalau Anda belum nonton. Ya di sana akan membahas tentang bagaimana caranya mencari passion kalau Anda belum pernah menemukan passion Anda. Bahkan saya nggak tahu passion saya apa nih Dan gitu. Nah itu di video pertama. Nah part 2 ini saya akan lebih menggarisbawahi tentang profit ya. Jadi bagaimana caranya untuk memprofitkan passion Anda. Kalau saya sudah punya passion nih Dan, passion saya main game. Misalkan kemarin tuh saya sempat bertanya, passion apa sih kira-kira yang menurutmu susah banget diduitin? Nggak mungkin jadi duit. Banyak ternyata yang ngomong game. Right? Karena mungkin waktu kecil atau sampai sekarang kalau main game sering-sering itu dimarahin orang tua, dimarahin istri gitu. Lu kok gak kerja sih main game mulu gitu kan. Jadi di otak teman-teman semua di sana adalah main game gak menghasilkan gitu. Padahal kalau Anda tahu, YouTuber terkaya di dunia, PewDiePie, itu main game. Ya, niche-nya game, dapat ratusan miliar setiap tahun. Berarti Anda tahu passion-nya, nggak tahu cara duitinnya. Kalau misalkan Anda nggak mencapai segitu kan, tidak mendapatkan income dari game Anda, berarti Anda hanya passion doang, hobi doang, tidak tahu bagaimana cara menduitinnya. Alright, jadi sekarang saya pengen memberikan beberapa kerangka, yaitu yang pertama adalah passion, it's all about you. Jadi di sini you. Ya, jadi kalau Anda pengen membuat passion Anda menjadi duit, Anda harus melihat lingkaran sekitar Anda. Ini eksternal. Gini, ini kerangkanya seperti ini. Ini internal. Ya, jadi ketika Anda ngomongin passion, it's all about you. Anda suka apa? Anda mau main game kah? Anda mau masak? Anda mau nyanyi? Anda mau desain gambar? Apapun itu, utak-atik, macam-macam, whatever, terserah. Tapi it's all about you. Oke. Dan itu tidak menghasilkan uang. Karena uang itu datang dari orang lain, bukan dari diri Anda. Bukan dari orang tua atau dari pasangan atau apapun itu. No. Kalau kita ngomong bisnis, berarti Anda harus ngomong tentang market. Berarti Anda harus lihat di eksternal. Maka, yang harus Anda lakukan adalah, dari internal, Anda harus mulai melihat eksternal. Di luar ini ada apa sih? Oke. Perhatikan sekarang. Ada yang namanya path to money. Ini pernah saya pernah bikin videonya ya. Path to money. Jadi Anda cek video saya yang path to money. Saya pernah bikin video path to money. Path to money itu begini. Kalau misalkan hobi Anda adalah gardening, bercocok tanam gitu ya. Bercocok tanam. Saya tulis di sini misalkan contoh aja, example gitu aja ya. Bercocok tanam. Nah, maka Anda mesti melihat di industri bercocok tanam, tidak mungkin hobi Anda tidak mengeluarkan duit. Even rebahan Anda butuh kasur, oke? Ya, jadi nggak mungkin nggak. Kalau Anda bercocok tanam, Anda butuh seed, Anda butuh benih, Anda butuh pupuk, obat, whatever gitu ya, gitu, terserah. Dah. Anda butuh tools, misalkan sarung tangan, apapun itu. DLL. Nah, ini harus Anda gali. Jadi di industri hobi Anda, kira-kira apa saja sih yang ada di situ yang uang itu mengalir di sana. Nah, cara paling gampang adalah dengan menggunakan ini. Di sini ya, saya kasih riset gitu ya. Riset ini ya. 1. Produk apa yang ada di luar sana yang Anda beli? Produk ya. Jadi yang benar-benar barang fisik begitu, yang barang fisik yang Anda ambil, yang Anda gunakan, Anda beli, Anda bayar. Apa saja sih di situ? Jadi kalau bercocok tanam ada semuanya barang gitu kan, kayak seed, pupuk, tools, sarung tangan, catokan, ember, tanah, whatever gitu ya. Itu baru. Kemudian ada nggak sih jasa?
Jasa. Ada nggak sih jasanya? Banyak. Saya ngebangun rumah saya dengan taman segede ini, itu jasanya juga mahal banget. Jasanya bukan cuma pohon yang ditanam aja, tanaman atau bunga atau apapun itu, bukan cuma itu, tetapi gardening. Ini didesain kayak apa? Taman ini mau didesain kayak apa? Itu ada servisnya. Nah, itu baru Anda bisa memprofitkan dari passion Anda, yaitu bercocok tanam. Bercocok tanam cuma sendiri doang di rumah. Kalau Anda cuma ngelakuin itu di rumah saja, maka itu jadi hobi. Kalau sudah ngomongin jadi profit, berarti Anda harus menghandle orang lain, market. Ya, jadi orang-orang yang mau bikin taman, yang di rumahnya mau bikin taman, kayak saya misalkan. Oke, jadi ada produk, yaitu ini tadi produk, ada jasa. Misalkan apa tadi? Gardening. Garden consulting gitu ya. Garden consulting. Kerjasamanya sama siapa? Partnernya siapa? Kita ngomong bisnis nih. Partnernya siapa aja? Ada kontraktor kan di sini. Jadi kalau ada kontraktor yang bikin rumah, mereka nyari mau bikin taman. Oh iya, dikenalin gitu. Jadi Anda harus punya network, Anda harus build the network dengan kontraktor. Misalkan ini pakai digital, misalkan digital channel. Ya, misalkan pakai YouTube atau pakai IG. Anda bikin IG atau Anda bikin YouTube kayak begini yang ngebahas tentang gardening. Cara memelihara ini, cara memelihara itu, cara menumbuhkan tanaman ini, tanaman itu, tanaman ini bagus untuk di rumah, ini rumah tropical, ini rumah modern, ini apa, whatever, panjang. Kalau udah kayak gitu, Anda bisa beli majalah gardening bahkan. Ya, jadi produknya juga Anda bisa bikin majalah, misalkan ini juga salah satunya ya. Jadi selain yang ada di sini, Anda juga bisa bikin majalah karena edukasi. Gardening butuh edukasi. Ada majalah-majalah tanaman, ada Trubus kan kalau nggak salah zaman dulu. Well, yes, jadi nah, berikutnya adalah ada nggak sih digitalnya? Ya, jadi bisnis itu kayak begini ya. Ada nggak sih digitalnya? Misalkan ada bikin tutorial planting. Kemarin ada yang namanya tutorial indoor planting. Kalau nggak salah ada nih kemarin. Jadi bagaimana bercocok tanam di ruangan tertutup kayak begini. Buat menghias meja kerja, kantor, tanaman di dalam indoor. Ada model-modelnya, jadi kayak potnya itu bener-bener unik banget. Dan potnya pot indoor gitu, bukan pot yang kayak Anda bayangkan. Itu ada tuh, IG-nya kemarin saya sempat lihat sekilas nih. Jadi banyak banget bisnis yang bisa dihasilkan hanya dari hobi Anda bercocok tanam. Ini baru satu. Sekarang kita ngomong kayak yang lain, misalkan kita ngomong memasak gitu. Maka produknya banyak banget kan, masak kan. Bahan bakunya semua barang, produk. Kompornya, wajannya, anti teflon kayak alatnya buat motong. Saya pernah jualan gunting buat motong sayur. Jadi gunting biasanya cuma 2 begini, ini jejer 5. 3 atau 5 ya. Jadi ada 3 atau 5 gitu buat motongin tanaman, buat motongin sayur gitu. Jadi motongnya langsung banyak gitu, ceker langsung banyak gitu. Jadi macam-macam. Juicer buat motong, misalkan buat motong apel, buat nyerut jagung, macam-macam. Toolsnya banyak banget. Jasa, Anda ngajarin cooking class. Di Trebelio ada kelas cerita baking. Ya di Trebelio ada cerita baking, ngebahas tentang bagaimana cara bikin kue dan sebagainya. Itu jasa. Plus digital juga dia kan. Jadi dari satu topik itu bisa dieksplor banyak banget. Sekarang tinggal Anda mesti melakukan ini dulu tadi yang saya katakan itu. Anda mesti ngelakuin ini. Kalau Anda tidak mau melakukan lihat keluar dan melihat ini 1, 2, 3, maka Anda akan terkurung hanya di internal saja. Nah, kalau di internal saja, maka ini namanya jadi hobi. Nggak ada duitnya hobi. Anda suka sampai malam ngerjain ini semua, Anda suka, itu jadi hobi. Tapi begitu Anda mau profitable, maka Anda harus ke sini, ini baru profitable. Anda harus ke eksternal, Anda harus ngomongin tentang market di sini. Marketnya siapa? Udah deh. Kalau kayak begitu Anda belajar list building black book saya, list building course, list building mastery course saya. Anda belajar di situ. Oke, supaya Anda tahu gimana menganalisa market dan sebagainya, gimana cara risetnya. Tapi intinya adalah kayak begini teman-teman. Ya, passion to profit. Tadi kita sudah ngomongin tentang passionnya, sekarang kita ngomongin tentang profitnya. Skill ini Anda harus punya. Jadi begitu Anda melihat bahwa, path to money-nya ada bercocok tanam, ada seed, ada pupuk, ada tools, ada sarung tangan. Anda bisa memvalidasi bahwa marketnya cukup besar. Marketnya mau kok beli. Marketnya sanggup kok bayar. Jadi harus ada 2 itu ya, willing and able to buy. Mau doang nggak punya duit percuma. Banyak orang mau Ferrari. Mungkin ada tanya mau nggak Ferrari, mungkin mau aja gitu kan. Tapi ada duitnya nggak? Belum tentu. Ada duitnya pun sayang gitu kan. Ngapain beli Ferrari? Ya, willing tapi nggak able. Itu juga ada. Atau able tapi nggak willing.
mampu sih beli Ferrari sih, tapi nggak mau gitu. Jadi marketnya harus clear ya, willing and able to buy. Jadi itu harus jadi satu kesatuan. Itu yang saya tekanin bolak-balik di list building mastery, list building black book ya, willing and able to buy. Itu kriteria dari market. Alright, so video kali ini melanjutkan yang kemarin, Passion to Profit Part 2. Anda harus melihat ke eksternal, Anda harus mulai melihat apa saja sih produk di luar sana yang terkait dengan ini topik Anda, niche Anda, industri Anda. Anda bisa lihat YouTube misalkan, Anda cek, oh orang-orang di YouTube itu ngajarin tutorial bercocok tanam, misalnya kayak begitu. Kemudian, oh dia di linknya dia nawarin ini toh ternyata. Bahkan dia nawarin kaos, t-shirt, I'm a gardener gitu kan. Atau only gardener understand. Ya, sort of kayak begitu. Itu dulu zamannya Teespring kayak begitu. Jadi Anda mulai melihat, keluar. Jadi nggak bisa ke diri sendiri. Oke? Orang lain tuh yang di niche ini melakukan apa saja. Barang apa saja yang mereka jual, jasa apa saja yang ada di luar sana ditawarkan. Kemudian barang digital apa yang ada, yang dijual di luar sana. Tutorial, guide, video, macam-macam. Ada, I don't know, maybe lagu relaksasi atau apapun itu. Itu Anda cari semuanya. Dan itu akan menjadi sebuah bisnis, teman-teman. Anda tinggal menuangkan itu di Instagram Anda, di YouTube Anda sebagai channel. Anda gunakan 3 step profit framework yang ada di buku saya, List Building Black Book. Gunakan 3 step profit framework, di mana step satunya adalah menggunakan social media untuk meng-create why. Tapi barangnya sekarang, kalau mau profit barangnya, Anda breakdown pakai cara ini. Alright, so hopefully video ini menjawab pertanyaan Anda bagaimana caranya untuk passion to profit. Passionnya sudah kemarin, profitnya sekarang di sini. Alright, thank you so much. See you guys in the next video. Bye-bye.